Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'ati salihin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang sama kami hormati Ketua DKM Masjid Hidayatul Rahman dan segenap para alim, para ulama, para asatidz, para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik bapak, teman-teman remaja, semuanya kita mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya serta karunia dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjuti di kegiatan ta'lim di program Ayo Mengaji ini. Tentunya doa kita bersama, harapan kita bersama, semoga amaliyah ibadah kita, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, semuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, teman-teman remaja sekalian yang semuanya kita mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini adalah masih pembahasan fikih. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang tempat-tempat atau wadah-wadah yang haram digunakan. Kita mengaji, yakni membahas kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan dengan kita membahas kitab Fathul Qorib ini kita bisa mengambil manfaat dari ilmu ini dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal ini menjelaskan tentang wadah-wadah atau tempat-tempat yang haram digunakan, wa ma yajuzu, dan juga yang boleh digunakan. Jadi kan kalau misalnya kita sehari-hari nih ada tempat-tempat yang baik itu kita gunakan buat makan atau minum atau tempat apapun, di sini dijelaskan tentang hal-hal tempat-tempat yang memang wadah-wadah tersebut haram digunakan ataupun yang boleh digunakan. Jadi kita juga harus paham tentang masalah ini. Wa bada'a bil awwali, musannif memulai dengan yang pertama. Faqala, beliau musannif pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qorib, beliau mengucapkan wala yajuzu, dan yang haram digunakan fi ghairi daruratin, selain keadaan darurat, li rajulin au imra'atin,
Diharamkannya karena darurat untuk siapa? Yakni lirajulin au imra'atin, yakni tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Isti'maluhu syai'in min awani adz-dzahabi wal fiddati. Bagi si laki-laki dan perempuan ini tidak diperbolehkan menggunakan selain dalam keadaan darurat, isti'maluhu syai'in minal awani adz-dzahabi wal fiddati, untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Gitu. Ini bagi kita nih, kalau emang udah kebangetan kaya, semisal pengen banget punya tempat minum dari emas, pengen banget punya tempat minum dari perak, gitu, atau tempat makannya dari emas atau perak, maka hal semacam itu ketika kita gunakan, maka hukumnya haram. Kali di sini Pak Haji Suryadi yang romannya banyak duit gitu, pengen gitu punya wadah lain daripada yang lain gitu, pengen punya tempat minum atau tempat makan yang terbuat dari emas atau perak. Biar kata kaya banget juga jangan, karena hukumnya haram. Kan kita kan pengen yang normal-normal aja, walaupun kita paham banyak orang yang dia mampu, dia kaya, bingung mentasarufkannya uang tersebut, akhirnya macam-macam dan melakukan yang dia sekiranya itu kelihatan masyhur atau terkenal. Akhirnya dia beli emas, dilebur, dijadiin minuman, tempat minum, atau dijadikan tempat makan. Hal semacam ini diharamkan. Ya. Nah, kalau misalnya emang daripada buat bikin tempat minum dari emas atau tempat minum dari perak, mendingan kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Gitu. Selanjutnya, la fi akli wala fi syurbin wala ghairihima, juga tidak diperbolehkan tersebut baik digunakan untuk makan, untuk minum, wala ghairihima, dan selainnya. Jadi kalau misalnya andai kata tadi itu yang saya sebutkan, perkara tempat atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, atau selainnya, semisal kita pakai tuh, kita buat wadah-wadah tersebut itu emang buat pajangan gitu, buat pajangan. Kalau emang buat pajangan lain ceritanya, takutnya nanti iseng-iseng karena pengen kelihatan orang kaya banget, ujung-ujungnya yang tadinya buat pajangan disediain buat nyediain orang atau tamu lah. Wa kama yahrumu isti'maluhu, wa kama yahrumu isti'maluhu, sebagaimana wa kama yahrumu, sebagaimana haram isti'maluhu, menggunakan ma dzukira, barang-barang yang telah disebutkan di atas, yahrumu ittikhaduhu, diharamkan juga untuk menyimpannya. Gitu. Jadi andai kata wadah yang terbuat dari emas atau perak dipakai buat minum, dipakai buat makan, tempat makan, itu diharamkan. Tidak hanya di situ saja, andai kata wadah yang terbuat dari emas dan perak tersebut itu yahrumu ittikhaduhu, diharamkan juga untuk menyimpannya. Andai kata wadah tersebut sudah berbentuk wadah yang buat minum ataupun wadah yang sudah terbentuk buat tempat makan, ini juga sama diharamkan. Ya buat nyohor-nyohoran lah gitu, tetap aja nggak diperbolehkan. Min ghairi isti'maluhu fil asah, walaupun wadah tersebut itu disimpan tanpa adanya digunakan.
Ini udah dibikin ataupun memang udah dia miliki emas dan perak tersebut, cuman menyimpan min ghairi istimaluhu, tanpa adanya wadah tersebut dimanfaatkan atau digunakan. Ini adalah menurut fil asah, menurut pendapat asah, atau menurut pendapat yang lebih masyhur, yang lebih banyak gitu. Makanya kalau bisa ya model kayak kita mah gitu, kalau emang Allah takdirkan nanti emang Allah berikan kemurahan rezeki gitu, semisal pengen banget punya emas, mendingan emas batangan aja gitu, simpen dah. Nah tapi model emas begitu, kalau misalnya kita punya emas batangan, selama itu kita simpen, wajib mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya wa yahrumu aidan al-ina'u al-madliyu. Wa yahrumu aidan al-ina'u, dan juga haram menggunakan wadah atau tempat al-madliyu yang disepuh. Dengan apa? Bi dzahabin au fiddatin. Disepuhnya itu dengan emas atau perak. Itu. In hasula minabtilai, jika ada sepuhan yang terpisah, bi'ardihi alan nari, andaikan dipanggang di atas api. Mungkin sepuhan dari emas atau perak tersebut itu saking tebelnya, ketika nanti jadi lapisan-lapisan buat pelapis-pelapis dari benda-benda kita, ketika dibakar itu terkelupas. Nah, sama hal semacam itu juga haram gitu. Ataupun gini dah, kita punya tempat kayak misalnya kita punya wadah yang emang dari selain perak atau emas, besi lah, jadi biar kelihatan emas, biar kelihatan itu tempat atau besi yang kita miliki itu emang benar-benar dari emas, akhirnya kita lapisin tuh dengan emas sama perak, sehingga kalau misalnya emas tersebut, yang tempat tersebut yang emang awal dasarnya itu bukan emas, ketika disepuh pakai emas kemudian dibakar, walaupun lempengannya tipis sekalipun, tapi karena lapisan tersebut itu dari emas atau perak, maka hal semacam itu juga haram digunakan, baik di tempat buat makan ataupun minum atau selainnya itu. Kemudian wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya. Jadi kalau misalnya selain keduanya itu maksudnya emas dan perak gitu. Ay ghairi dzahabi wal fiddah, yakni selain emas dan perak. Semisal ketika kita pengen punya wadah yang bukan selain dari emas dan perak, selain itu kan kayak misalnya ada titanium ya, terus apalagi tuh selain emas dan perak, tembaga. Nah itu boleh tuh, andai kata kita punya tembaga, kemudian kan tembaga itu kalau misalnya kita poles tuh modelnya kayak emas tuh, jadi warna kuningan. Jadi kalau misalnya itu kita poles dan disepuhnya itu bukan emas, nah itu diperbolehkan tuh. Tapi selagi disepuh, selagi itu emang penggunaannya itu emang dasarnya itu dari emas atau perak, nah itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Gitu. Minal awani an-nafisati kaina iyaqutin. Selanjutnya yaitu wadah minal awanin nafisati kaina iyaqutin, yaitu wadah-wadah yang indah, kaina iyaqutin, seperti wadah yang terbuat dari yakut. Yakut itu batu merah
dari dasar laut merah tuh. Jadi ada batu yakut, ya, itu dijadikan perhiasan. Nah, ketika ada wadah atau tempat yang indah seperti batu yakut yang terbuat dari yakut, maka hal semacam itu wa yahrumu al-inaul al-mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Wa yahrumul al-ina'u, dan haram menggunakan wadah al-mudabbabu yang ditambal bidabbati fiddatin, ditambalnya tersebut dengan tambalan fiddatin, perak, kabiratin, yang berukuran besar, urfan, menurut standar umum. Untuk apa? Lizinatin, dengan tujuan berhias. Jadi sama tuh, masih dihukumi haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak secara ukuran besar atau banyak menurut umum, kebiasaan pada umumnya. Karena tujuannya apa? Lizinatin, wadah tersebut itu dengan tujuan untuk berhias. Fa in kanat kabiratan, jika tambalan perak itu berukuran besar, lihajatin, karena ada hajat, jaza, maka diperbolehkan. Ma'al karohati, hanya saja dihukumi makruh. Jadi kalau misalnya kita ada hajat nih, atau ada keinginan, kita pengen nambel tempat, ya, dari kita lempengi itu dari perak. Nah, tujuannya itu karena ada hajat. Mungkin kalau misalnya kagak ditempelin wadah tersebut dari perak tersebut, mungkin nggak kelihatan yang bagus gitu, atau tidak kelihatan menarik. Akhirnya kita tambel dengan perak. Nah, hal semacam itu diperbolehkan, tapi dihukumi makruh kalau emang penambalannya tersebut dilakukan dengan menambal benda tersebut atau wadah tersebut dari perak gitu. Menambalnya tersebut au saghiratin urfan, karena lizinatin, penambalan tersebut itu dengan ukuran yang kecil ataupun yang besar menurut standar pada umumnya. Karena apa? Lizinatin, karena tujuan untuk berhias gitu. Nah, pengecualian ini nih, jadi andai katakan kalau misalnya penambalan tersebut itu dari perak, baik itu besar ataupun kecil, tambalan tersebut itu dipakai itu karena untuk ada hajat, atau dipakainya itu untuk lizinatin, untuk berhias, maka hal semacam itu adalah diperbolehkan, hanya saja dihukumi makruh gitu. Jadi kalau misalnya emang kita emang ada hajat, emang untuk berhias, kita lakukan atau kita tambal tersebut itu wadah yang kita tambal dengan perak tersebut, baik ukuran besar ataupun kecil, karena ada hajat ataupun karena adanya kita untuk bertujuan untuk berhias, maka hal semacam itu diperbolehkan, tapi ada catatannya, hal semacam itu al-karoha, dihukumi makruh. Kemudian ammadobbatu, kemudian adapun tambalan yang terbuat dari adzahabi, yang dari emas, tadi kan dari perak tuh. Ammadobbatu, adapun ketika tambalan itu yang terbuat dari emas, fatahrumu, maka hukumnya haram mutlakon, secara mutlak. Kama sahhahahu An-Nawawi, sebagaimana yang ditasih
oleh Imam Nawawi. Jadi di sini penjelasannya dipisah ketika ada penambalan wadah-wadah yang kita miliki, itu ketika kita ada hajat ditambal dengan perak, ataupun ketika kita punya wadah yang kita miliki, baik wadah minuman kek atau wadah yang kita buat makan kek, itu kita tambal dengan perak, baik ada hajat, baik untuk berhias, maka hal semacam itu diperbolehkan, hanya saja hukumnya makruh. Tapi andai kata begini, kita nambangnya tersebut, benda-benda kita itu dengan emas gitu, baik kecil ataupun besar penambalan tersebut, maka hukumnya secara mutlak itu haram. Ini adalah sudah disahkan oleh Al-Imam Nawawi. Nah, jadi jelas tuh dari urutannya, ketika kita bagi laki-laki dan perempuan, andai kata punya rezeki lebih, ketika kita pengen punya rezeki lebih ini, kita buat emas benar-benar murni atau perak benar-benar murni, perak tersebut kita pakai buat wadah atau buat tempat-tempat makan, buat tempat minum. Nah, ini adalah hukumnya haram. Tapi secara murni itu emas secara murni ataupun perak yang secara murni. Andai kata ada penemuan begini, semisal kita punya wadah yang dari tembaga, akhirnya kita lempengin dengan emas, ya, kita lempengin dengan perak, sehingga andai kata emas tersebut ketika jadi lempengan atau tambalan yang wadah yang dari tembaga, itu sama dihukumi haram juga. Tapi juga di sini dijelaskan, andai kata ketika kita punya wadah dari tembaga dan itu kita gunakan, kita tambal, baik itu buat berhias ataupun hajat yang lain, keinginan-keinginan yang lain, kita tambal dengan perak, baik kaliber tambalan tersebut itu banyak ataupun sedikit, nah, itu diperbolehkan, hanya saja hukumnya makruh. Tapi khusus nih bagi emas, ketika emang kita punya wadah, kita tambal dengan emas, baik kecil ataupun beras ataupun besar, maka ketika kita menambal wadah tersebut dari emas mutlakon, secara mutlak itu, maka hukumnya haram. Jadi di sini Bapak sudah paham nih, kudu bisa memilah, bisa memilih. Ya kali aja namanya Allah punya takdir urusan lain kan. Ketika Allah takdirin kita dapat rezeki yang emang gak terduga-duga sehingga jadi OKB, orang kaya baru, akhirnya pengen bermewah-mewahan, pengen bermegah-megahan, bingung buat mengeluarkan duit kemana, akhirnya beli wadah, dibuatlah wadah tersebut dari emas, dari perak. Jangan, mendingan kita salurkan atau kita salurkan ke tempat-tempat yang lain, dengan harapan apa? Semua yang kita miliki itu bermanfaat untuk diri kita. Amin ya robbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai awal pembahasan kita dari bab wadah atau tempat-tempat yang kita gunakan untuk makan ataupun minum. Nah, di sini sudah saya jelaskan dari awal. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Kami persilakan. Ya, monggo, Pak RT. Boleh, Pak RT. Itu kan kalau tempat untuk minum, iya, dari masakan itu, iya, haram. Dan kalau pernah saya dengar gitu kan, kalau gigi itu dilapisin emas itu
Jangan bunyinya kan yang sama. Akhirnya kata-kata juga ada yang katakan juga itu hukumnya bagaimana? Kemudian kalau untuk laki-laki memakai perhiasan terbuat dari emas itu hukumnya bagaimana? Ya, baik, RT. Jadi kalau misalnya benda-benda yang diperuntukkan emang tidak ada kemanfaatannya tadi kan karena ada hajat ya. Kalau kita gambarin ke bab ini, semisal andai kata ketika ada orang yang make gigi emas gitu kan, di sini kan ada khusus untuk laki-laki dan perempuan. Nah, andai kata gigi emas tersebut dipakai lihajatin karena adanya hajat gitu, maka hal semacam itu pemakai tersebut diharapkan mutlakon gitu. Kan di sini diperjelas. Andai kata semisal diperbolehkan gigi tersebut ditambal dengan perak, boleh. Tapi di situ karohah, hukumnya dimakruhkan gitu. Sama halnya ketika laki-laki yang menggunakan emas, hukumnya haram gitu. Kalau perempuan boleh gitu, untuk menggunakan emas sebagai perhiasan. Jadi kalau misalnya dia si laki-laki yang menggunakan perak, itu boleh jaza gitu, karena lihajatin kan. Semisal dia punya cincin dari tembaga dilapisi dengan perak gitu, hal semacam itu diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Kan yang namanya perhiasan itu kan emang diperuntukkan untuk perempuan gitu. Maka kalau misalnya laki-laki yang menggunakan emas, baik itu digunakan buat lihajatin karena ada hajat kan, itu kayak pakai gigi emas gitu. Ya bener, kalau misalnya pakai gigi emas kalau ujung-ujungnya ketelan kan bahaya juga, itu nyesek ya. Emas malah dipasang apa 5 gram, itu 5 gram sekarang kalau 1 juta masang gigi emas aja udah 5 juta ya. Nah itu kalau misalnya untuk ada hajat ataupun untuk berhias, tujuannya apa gitu dia. Kalau emang tujuannya berhias ataupun hajat tapi itu emang emasnya emas mutlak, maka hal semacam itu diharamkan. Kalau misalnya buat perak mah masih diperbolehkan, cuman makruh hukumnya. Begitu juga sama ketika laki-laki yang menggunakan perak, cincin yang kita kenakan gitu karena mungkin kita batunya batu mahal dari Jamrud, ataupun batunya itu yang dipakai sama SB dulu yang nyokra betul, bacan ya bacan. Kita kalau misalnya nggak diikat pakai ikatan perak kayaknya nggak bagus, karena itu kan dihajatin tuh, karena ada hajat. Nah hal semacam itu kalau misalnya perak tersebut itu nggak murni gitu, artinya kita nambel tuh baik ukurannya besar tapi harus ada dasarnya. Semisal dasarnya itu tembaga gitu, tembaga sedikit tapi dilapisin pakai lapisan perak, itu dengan skala ukuran lapisan tersebut besar, maka hal semacam itu jaza, diperbolehkan tapi dimakruhkan gitu. Yang penting ada dasarnya, jangan sampai murni, perak murni. Kan ada orang kan yang begini, ini perak murni nih, perak murni, padahal kalau misalnya dibelek ada dasarnya itu, entah itu dari tembaga, baik itu skala besar, bagi laki-laki diperbolehkan gitu. Yang diharamkan itu adalah untuk laki-laki yang menggunakan emas, baik semisal dia pakai cincinnya tersebut itu dilapisin pakai lapisan emas sedikit gitu. Sedikit mah kurang, banyak mau sedikit mau banyak, kalau lapisan tersebut emang itu dari emas, maka secara mutlak hukumnya haram. Begitu Pak RT kira-kira. Jadi udah diperuntukkan nih kalau misalnya di situ jadi gambaran wadah di sini ini juga menggambarkan ke pemakaian kita ketika itu kita ada hajat
Ya baik itu pakai hajat kita karena pakai gigi palsu ataupun pakai cincin, ya kalau bisa mah diawali dengan dasarnya dulu, kayak misalnya tembaga atau besi, baru kita lapisin dengan perak begitu. Dengan tujuannya apa? Ya diperbolehkan, dengan tujuan kita memakai perak diperbolehkan gitu. Kira-kira ada yang lain pertanyaan? Dipersilahkan. Ya. Jadi kalau untuk wadah itu masih dimakan, kalau dimakan gimana? Ya. Dimakan. Emas dimakan. Itu ada di mana? Oh iya, lapisan. Iya. Oh iya. Kalau misalnya makan makanan yang lapisan emang lapisan dari emas, itu kalau misalnya dimakan artinya kan emang dikonsumsi tuh. Kalau misalnya emang dikonsumsi itu kan untuk hukum emas itu bukan seperti hukum yang kita emang pada umumnya dimakan gitu. Di luar dari pembahasan itu kan kita paham nih, kalau misalnya kayak binatang yang disembelih tanpa adanya sembelih potongan syariat, maka jadi bangkai kan binatang tersebut, itu haram karena hal tersebut adalah yang bisa kita konsumsi. Nah sedangkan emas ini kan bukan perkara yang emang kita buat konsumsi, nggak uruf lah, kagak umum, nggak urfan, nggak menurut kebiasaan pada umumnya. Andai kata kita makan emas yang emang lapisan dari es krim ataupun lapisan dari stick kan, itu ya ada yang model begitu, itu jaza, diperbolehkan gitu. Kalau emang tujuannya dia berhias, kalau emas tersebut tujuannya buat berhias kan, kalau untuk dipajang yang diharamkan. Jangankan makan emas, makan paku aja boleh asal kuat, kan jaza. Ya makan paku boleh. Kalau misalnya ada yang nanya gimana hukum makan paku, lah boleh kalau kuat gitu. Yang sekarang yang jadi pertanyaannya, kira-kira kuat apa kagak makan paku gitu. Kalau emang tidak membahayakan ke tubuh dipersilakan, karena dari emas tersebut itu kena hukum ketika dipakai dan digunakan dan juga untuk berhias. Kalau emang buat dimakan, monggo silakan, diperbolehkan. Ya asal ya kalau misalnya emas yang ukuran 1 gram, 2 gram kan sayang, daripada buat makan mendingan buat apa? Kita jual gitu. Ya kalau emang saya rasa mah nggak sampai 1 gram itu lapisannya, mungkin 0,00025 lah dilapisin. Emang harganya ada mahal tuh yang stick model begitu, yang es krim model begitu, agak mahal. Hah? Itu juga katanya, beneran apa enggak nggak tahu, dah wallahu alam gitu. Itu beneran apa enggaknya wallahu alam. Kalau emang itu, kalau karena hal tersebut adalah bukan urfan, bukan pada umumnya untuk dimakan, ya boleh-boleh saja, asalkan selama tidak membahayakan pada tubuh kita. Pokoknya sesuatu yang emang kagak ada pada umumnya kena hukum, semisal emang kita udah paham nih, kayak makan makanan yang diharamkan kita sudah paham. Kalau hal-hal yang tidak kena hukum secara umum untuk dimakan, ini haram atau ini halal, itu kan tidak terkena hukum. Selama itu tidak membahayakan buat diri kita, silakan, nggak jadi masalah. Tapi hal-hal yang sudah ditegaskan, oh ini haram, oh ini halal, karena apa? Bentuknya konsumsi yang kita bisa kita makan. Nah itu kita harus bisa memilah dan memilih. Oh ini yang boleh kita makan, karena apa? Halal. Oh ini yang boleh kita jauhi, nggak boleh kita makan, karena apa? Haram. Nah kalau benda hal semacam itu kan emang tidak terkena hukum kita makan ataupun kita minum, tapi emang diperuntukkan untuk dipakai untuk menjadi perhiasan atau hajat-hajat yang lain atau keperluan-keperluan yang lain. Andai kata hal semacam itu buat konsumsi, monggo dipersilakan selama tidak membahayakan kepada tubuh kita. Begitu Mas Dwi, kira-kira. Pertanyaan gini kali, coklat masih banyak enggak? Ya, Strawberry masih banyak ya? iya, Abisin itu makan mas. iya. Itu mah kebangkatan kaya. Kalau misalnya di TikTok yang pernah saya scroll
harga es krim yang model dilapisin emas itu harganya nggak tanggung-tanggung, 1.500.000. Coba bayangin makan es krim 1.500.000 gitu. Kita ngasih cucu 1.500.000 beli es krim kayak gitu, mau biar sayang gitu. Ya selama tidak membahayakan monggo. Kalau kata Pak Haji Baidowi masih ada stroberi, ada kacang mede, udah makan aja itu. Iya, habisin dulu yang ada. Ngapain pakai kelaguan makan emas lapisan? Ya tapi ada aja yang model mungkin orang kebanyakan duit mungkin ya, model tantangan model begitu ada aja. Kalau model kita sehari makan cuma 20.000 atau 15.000 udah cukup. Orang kaya kan yang mau banyakkan duit bingung, dia mau buang duit gimana beli. Ini yang rada-rada keren-keren dikit, dah dia beli lah coklat yang lapisan emas, beli stick yang lapisan emas, biar kebuangnya banyak gitu duitnya. Itu kira-kira Mas Ri. Ada lagi, dipersilakan. Ini satu hanya udah kebiasaan bagi orang tua yang punya anak belum mau nikahkan, terus bagi adik-adik yang mau nikah, ini berkaitan dengan emas, cincin kawin, cincin yang biasa. Iya. Pengantinnya kan beli cincin kawin itu kan emas semua tuh, ada perempuan, ada dan dikasih nama. Nah itu hukumnya gimana tuh? Iya. Cincin kawin. Nah, di sini kan emang udah jelas. Kalau misalnya laki-laki ya, andai kata ada emas yang ditambel secara murni ataupun dia emang emas murni dipakai untuk perempuan, emas tersebut diperbolehkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya andai kata dipakai buat laki-laki, itu secara mutlak haram. Kan emang orang sekarang, nah itu ngakalinya gimana biar nggak haram? Udah beli aja tembaga, ya kita sepuh-sepuh kayak emas-emas dikit lah, yang penting aman, jangan sampai biar kelihatan nyohor akhirnya beli emas, ujung-ujungnya bukan manfaat untuk dirinya, malah terjadinya haram untuk si pelakunya begitu. Mending beli tembaga, si perempuan kasih emas, nah laki-lakinya itu beli tembaga. Kalau bisa disepuh biar kelihatan kayak emas, gimana kayak caranya gitu. Tujuannya apa? Biar ngamanin kita gitu. Emang kalau misalnya ngikutin fenomena sekarang, tukar cincin ya kan, biar kelihatan bagus dipoto kan gitu. Ya enggak juga harus kita terapkan hal semacam itu kalau emang tidak baik dalam syariat Islam. Mendingan dipakai buat nambahin yang lain lah, buat mahar si perempuannya, nggak usah buat beli dirinya. Ngebuat iya sutra. Iya, sutra itu ketika dipakai untuk laki-laki haram hukumnya, tapi karena lihajatin, kalau misalnya ada hajat itu diperbolehkan asalkan tidak 100%. Kalau ada hajat, semisalnya sutra kan mahal tuh. Kalau sutra itu kayak sarung-sarung BHS Pak, sarung-sarung BHS tuh kan ada sutranya tuh, ada sutranya. Itu kalau misalnya sutranya itu lebih dominan, lebih banyak ketimbang kainnya, maka tidak diperbolehkan. Semisal perbandingannya begini, sutra 51%, kain biasanya itu 49%. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Bandingannya itu lebih sedikit, sutra lebih banyak, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Dan itu juga harganya nggak main-main, mahal. Kalau misalnya sutra tersebut, kalau misalnya BHS, semahal-mahalnya BHS yang emang di situ katanya digadang-gadang 100% dari sutra, itu kalau emang dikenakan buat laki-laki tetap nggak diperbolehkan. Semisal emang ada hajat gitu, ada hajat, orang kalau misalnya nggak pakai sutra, semisal mohon maaf, orang tersebut punya penyakit gatal, kalau nggak pakai kain tersebut gitu,
itu gatalnya tambah-tambah kalau pakai kain biasa. Ini penyakit alergi nih, penyakit yang nggak respect sama kain-kain yang murahan. Dia kudu kain-kain yang rada mahalan untuk penyakitnya. Akhirnya apa? Makailah dia sutra, pakai kain yang emang sutra karena lihajatin. Boleh nggak? Boleh, karena ada hajat. Lain halnya kalau buat perhiasan dan ingin dilihat orang lain. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan sutra tersebut. Selama itu karena ada hajat gitu, nah itu diperbolehkan. Saya juga pernah itu pengalaman, punya temen emang punya kain tuh kain sutra, mereknya Donggala. Mereknya Donggala itu emang dibuatnya itu pada tahun itu hanya 5, karena emang asli sutra lebih dominan, lebih banyak. Akhirnya dipakai sama teman saya, ini sutra lebih kebanyakan sutranya ini ketimbang kain biasanya gitu. Saya pakai ini biasanya kalau lagi kena buang, beda Pak. Kalau pakai gituan tuh sutra yang lebih dominan, lebih banyak tuh dipakainya itu adem. Ketika panas dia adem, ketika adem, suasana adem itu bisa ngangetin. Itu bedanya sutra begitu tuh. Gitu kali Pak Haji Suryadi mau beli sutra kali. Lumayan Pak Haji itu harganya. Bukan itu saya gede yang belum ada yang bikin cincin kawin. Iya, kalau bisa dari tembaga, kalau mau tukar cincin dari tembaga buat lakinya, biar agak pengiritan pengeluarannya. Gitu. Baik Bapak sekalian, teman-teman remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dari pembahasan wadah sampai melebar sampai ke yang lain, kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan besok mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga kita akan membahas tentang bab bersiwak ya untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya itu di malam Sabtu lagi Pak, di malam Sabtu. Ntar Pak Haji di malam Rabu, kalau bisa seterusnya Pak Haji ya. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah, berharap mendapat ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita untuk istiqamah dalam ibadah, sehingga Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah biniyatil mazkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kekhilafan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.